Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salawat burdah dan ratibul atash yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini dapat melanjutkan ibadah rutinitas kita, yaitu kita sama-sama membaca Ratibul Atas dan sholawat burdah di setiap malam Jumat. Kemudian sholawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan pada malam hari ini kita sudah berada pada penghujung bulan Rabiul Awal, yaitu pada tanggal 27 malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang kisah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang berhubungan dengan kelahiran itu. Dan mudah-mudahan dengan kita merayakan atau mengesahkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, kita akan mendapat syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat burdah dan ratibul atas yang ulun muliakan, apa manfaat yang kita peroleh dari kita memperingati atau merayakan hari kelahiran Nabi tersebut? Ya kan, tentu kita bertanya-tanya apa manfaatnya. Kamu tidak ada manfaatnya, ya apa? Kada apa-apa ya, kalau tidak ada manfaatnya kita peringati kan? Nah, pasti ada manfaatnya. Ujar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi kita. Di antaranya manfaat yang kita dapatkan dari kita merayakan atau mengagungkan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW adalah hadis Nabi yang berbunyi, ujar Nabi, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa merayakan atau membesarkan hari kelahiranku, niscaya aku nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat. Syafaat itu dan kita dibantu ya kan, karena kita kesusahan, di hari kiamat Nabi akan membantu kita. Itu diantara hasilnya. Kemudian lagi hadis Nabi juga, "Waman anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dzahabin fi sabilillah." Dan barang siapa membelanjakan hartanya, mendermakan hartanya pada perayaan atau hari memperingati hari kelahiranku, ujar Nabi, maka seolah-olah ia menginfakkan satu gunung dari emas. Ini orang membelanjakan sadirham. Dirham itu duit Arab mah. Berapa tadi kita kira-kira? Sadirham ya. Tapi dibelanjakannya itu untuk memperingati hari kelahiran Nabi.
untuk melakukan hari kelahiran Nabi. Nah, ujar Nabi sama inya menafkahkan satu gunung daripada gunung emas di jalan Allah. Luar biasa Allah. Hanya sedirham menginfakkan nih. Nah, aku empat dia merayakan ya kah? Orang datang ke rumah anu panitia Masjid Akhir Al-Ikhlas misalnya ya kah? Menjalankan les dharma. Nah, jalan ke rumah-rumah. Yuk kita sama-sama berdurupan ya kah? Nah, membantu kita akan merayakan peringatan hari kelahiran Nabi. Nyumbang jompat. Itu sama dengan menempatkan satu gunung daripada gunung emas di jalan Allah. Saya ikhlas deh ya kan, jangan menggerutu ya kan. Kalau kamu menggerutu ya payungin balum lagi sudah belum pecah bujang mungkin sudah datang. Nah ya itulah ada apa lagi, ada kasihan lagi mau menggerutu ya kan. Ikhlas mah menyumbang. Nah itu diantara kelebihan kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada lagi, bukan hanya itu, ya kan? Kita sudah tahu barangkali paman Nabi sendiri, ya kan? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini sudah ada di dalam Al-Quran, ya kan? Dinyatakan tabat yada Abil Habib watab. Abu Lahab ini di dalam neraka, ya kan? Kenapa? Karena kada beriman dengan Nabi, memusuhi lagi dengan Nabi. Musuh bebuyutan kita ya kan. Memusuhi bujur padahal memarina dengan Nabi. Nah, lalu ada yang bermimpi melihat Abu Lahab. Apa yang terjadi dengan sampean Abu Lahab? Ujar Abu Lahab, aku masuk neraka. Kenapa? Karena aku kada beriman dengan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ujar Abu Lahab, aku pada setiap malam Senin aku mendapat keringanan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat keringatan bonus. Kenapa? Karena waktu kelahiran Nabi itu ya kan, Sidin ini, si Abu Lahab nih, ada mempunyai budak namanya Suwaibah. Suwaibatul Aslamiyah. Budak Sidin ini disuruh Sidin menunggu-nunggu si Siti Aminah, ya kan? Artinya nih tunggu nih anu nih apa adik ipar kan karena amunnya lahir kan apa kabar dengan aku? Ujar Abu Lahab tadi. Pas pada ketika lahir Nabi lahir nih, lalu Suwaibah ini berkabar dengan Abu Lahab tadi bahwa ipar sampean sudah melahirkan laki-laki. Suka benar Sidin, suka benar, gembira benar. Lalu Suwaibah tadi dimerdekakan Sidin, ya kan? Aikan aku merdekakan karena kesukaan tadi melihat apa namanya akhir kemanakan lahir. Cuma suka sebentar itu sekali itu suka dalam seumur hidup, tapi tidak percaya juga dengan Nabi ya. Dan di dalam suka itu lalu Sidin merdekakan tadi Suwaibah tadi dimerdekakan Sidin, yang jadi budak diambil nih merdeka ya, ambil jadi budak mah. Lalu Suwaibah ini termasuk ibu susu Nabi juga ya kan, menyusu Nabi. Nah karena itu aja yang gembira tadi kali itu aja seumur hidup, seumur belum kita ya kan. Lalu di dalam neraka dapat keringanan. Setiap malam Senin azab tadi kada diazab lagi, lalu ditelunjuk Sidin ini keluar air susu, air susu dalam neraka. Setiap malam Senin itu Abu Lahab. Jadi Sidin ini menunggu malam Senin saja kah? Malam Senin dapat keringanan. Itu aja dalam Sidin menunggu malam Senin. Libur. Libur diazab. Cuma sekali itu aja. Banyak ya pulang diazab pulang. Karena kata beriman ya kan? Karena kafir. Menunggu malam Senin ya Sidin, malam Senin dapat keringanan. Sekali itu aja Sidin gembira. Apalagi yang kita umur hidup ya kan? Umpat terus merayakan. Ya kan mati dalam keadaan Islam. Nah, alhamdulillah. Nah itu kisah Abu Lahab. Nah perlu kita ketahui bahwa kita ini sudah tahu yang hari lahir Nabi itu hadis kan, di sini sudah tahu aja berantakan ya kan, cuman sengaja diulang-ulang. Ya. Nah jadi Nabi lahir hari malam Senin.
Kemudian sebelum kejadian itu, sebelum lahirnya Nabi itu ada beberapa kejadian, ya. Di antaranya kejadian yang luar biasa adalah sesembahan majusi. Majusi ini sembahnya nyembah api, ya kan, di Roma sana, di Romawi. Sembahannya sembahan api, ya kan. Yang api itu tadi ratusan tahun bahkan ribuan tahun kada pernah padam. Kenapa pada malam kelahiran Nabi itu api itu dipadam? Padahal kada ada guntur, kada ada angin, kada ada segala hujan, timbul mati api itu tadi. Nah, itu kan menunjukkan bahwa yang cagar datang ini, ya kan, al-haq, ya kan, yang benar, artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi pada malam hari itu, ketika lahir Nabi ini, berhala yang berada di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 360 pada malam hari itu tasungkur berataan, gugur, hancur, ya kan, tak gugur, ya kan, hancur, rontok berataan, habis. Yang apa 360 itu. Nah, itu daripada keajaiban, ya kan, keajaiban namanya, ya kan. Kemudian lagi pada malam hari itu, malam Senin itu, setiap yang hamil, orang yang hamil, ya kan, di mana aja berada, pada setiap malam itu melahirkan anak laki-laki berataan, kadada nang berpilihannya. Lalakian berataan karena berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalakian berataan. Nah, pada malam Senin itu. Nah, kemudian Nabi kita dilahirkan pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, kalau anunya miladiahnya ialah 20 April, ya, 20 April 571 Masehi. Nah, jadi para 600 tahun dengan Nabi Isa nih, Nabi kita lahir, ya kan, 571 Masehinya. Kalau sebenarnya anak 600 tahun aja Nabi kita lahir dengan Nabi Isa tadi jaraknya. Nah, lalu ujar Nabi lagi ada pendapat para ulama lah bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Ya, ini pendapat ulama nih. Malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu apabila kita ibadah di dalamnya sama dengan kita 83 tahun ibadah, ya kan? Nah, itu malam Lailatul Qadar. Malam kelahiran Nabi ini lebih afdal dari malam Lailatul Qadar itu. Kemudian kata Sayyidina Umar lagi, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya Islam. Barang siapa mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka ini sesungguhnya menghidupkan Islam. Karena ada peringatan-peringatan tersebut, kalau Islam itu hidup, ya kan, daripada kadada, ya kan. Misalnya kadada lagi yang peringatan tuh ujar Wahabi itu bid'ah, syirik segala macam. Kadada peringatan Nabi itu pada zaman Nabi kadada, ya kan. Memang kadada, ya kan. Memang kadada. Kenapa jadi kadada? Zaman sahabat kadada juga, ya kan. Karena sahabat ini sudah ketemu dengan Nabi, apa yang ini peringatan, ya kan, sudah imannya sudah kuat, ya kan, Islamnya sudah kuat, ibadahnya sudah kuat. Kalau masa kita ini, nah lalu Islam itu abu-abu, ya kan. Islam di wadah kita nih abu-abu, makanya perlu peringatan ini supaya supaya abu-abu itu nah hilang, jangan ada lagi abu-abu, ya kan. Supaya jelas muncul Islamnya tuh, karena abu-abu aja terus, ya kan. Kada jelas artinya. Nah, jadi diperlukan peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Sayyidina Ali lagi, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa membesarkan, mengagungkan, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, niscaya ia tidak akan keluar dari dunia ini, kada akan mati udah kita, illa bil iman, kecuali mati dalam membawa iman. Itu ujar
Sayyidina Ali. Kemudian Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba lillahi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang kamu terkecuali aku, ujar Nabi ini aku Nabi ya kan, lebih dicintainya dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Nah, jadi kita hati-hati mandap kecintaan, ya kan? Jadi Nabi ini lebih awalnya dicintai dulu ya kan, setelah Allah SWT. Nabi jangan kada ilu-ilu dengan Nabi. Nah, buktinya kita cinta, lalu banyak ingat, banyak bersolawat, ya, bersolawat banyak-banyak, bersolawat banyak. Karena cirinya orang cinta itu man ahabba syai'an aksara dzikruhu. Barang siapa suka sesuatu, suka kepada seseorang, nya pasti banyak mengingatnya, banyak menyambat. Itu bukti cinta, ya kan? Jangan cinta-cinta tapi kada ada buktinya. Bapak dah cinta lalu binian misalnya, apa buktinya jadi ikan mencintai aku? Kenapa menjawab? Nah, buktinya cinta itu banyak ingat, banyak menyebut, banyak bersolawat. Allah dan malaikat saja bersolawat, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lalu ya ayyuhallazina amanu, ya orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Jadi kita mengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut para malaikat bersolawatnya oleh banyak ya salawat, ya kan? Nah, burda salawat juga, ya kan? Lain pada burda apa misalnya? Sintudiro salawat juga, Maulid Nabi Bayi salawat, Salawul Anam salawat, ya kan? Berjanji salawat, Al-Azab salawat, ya banyak salawat, ya kan? Macam-macam salawat. Nah banyak ya baca salawat. Itu bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ya 20 menit kali ini. 20 menit orang, dah 20 menit. 15 menit setengah, 20 menit lah. Kira sampai sini dulu lah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mampu disambut dosa-dosa kita, dosa juga kita, keluarga kita, dan tetangga muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT membagikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.